Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat berhari Minggu kepada semua adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus ya. Dan puji nama Tuhan, adik-adik, hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih Yesus Kristus. Amen. Saya mempunyai satu pertanyaan kepada kalian ya. Apakah yang membuat kalian bersyukur untuk hari ini? Wow, jawab ya adik-adik. Kalau untuk saya sendiri, saya bersyukur atas kehidupan yang Tuhan Yesus kepada saya, yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dan juga sangat-sangat setia di dalam kehidupan pribadi saya adik-adik ya. Dan saya harap juga kalian demikian ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kehidupan ini. Alright adik-adik. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan 3 adik-adik. Bagi yang kalian yang merayakan hari ulang tahun bulan ini, mari kita rayakannya bersama-sama. Yeay, happy birthday kepada adik-adik yang merayakan ulang tahun bulan ini. Dan bulan depan kita akan merayakan hari Paskah ya. Dan bagi adik-adik yang ingin buat persembahan pada hari Paskah nanti, mulai sekarang kalian sudah boleh latihan di rumah, puisi ataupun menari ataupun main piano ataupun juga menyanyi adik-adik ya. Biar di hari Paskah nanti latihan semuanya sudah komplit 100%. Jadi kalian boleh buat persembahan sebaik-baik mungkin adik-adik. Nah, sebelum itu mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus buat hari ini, buat kebaikannya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, mari kita ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang baru pertama mengikuti program ini hari ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Dan sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur. Dan sampai hari ini Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Itulah yang kami rasakan, kasih-Mu Tuhan selalu menaungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Keluarga adik-adik juga yang menonton di online pada saat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami menerima pengampunan daripada Engkau. Dan sebentar lagi akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan juga membesarkan firman-Mu. Biarlah memberikan kami sesuatu wahyu yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Alright adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Yang ceria ya, nyanyi bersama-sama ya untuk Tuhan Yesus. Amen. Tak selamanya matahari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tak selamanya matahari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi
tunjukkan kepadaku. Amen. Thank you, Jesus. Baiklah adik-adik, minggu ini kita akan bercerita tentang satu keajaiban ataupun tentang satu mukjizat ya. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah terfikir ataupun kita tidak pernah terbayangkan adik-adik. Nah, karena itu mengapa Petrus jatuh ke dalam air adik-adik? Karena Petrus kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus takut kepada ombak yang sangat besar itu akan menimpanya adik-adik. Tetapi kalau kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan jatuh seperti Petrus adik-adik. Jadi kita tidak boleh lemah iman kita adik-adik. Kita harus kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus. Nah, caranya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Setiap hari kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan semakin hari semakin iman kita kuat di dalam Tuhan Yesus adik-adik. Nah, mari kita saksikan videonya bagaimana Petrus jatuh ke dalam air ketika saat itu Petrus kurang percaya kepada Tuhan Yesus karena Petrus takut kepada ombak-ombak akan menimpanya. Alright adik-adik, mari kita saksikan videonya ya. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang. Kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka teriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus,
Datanglah. Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku. Aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir. Aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Firman Tuhan untuk kita hari ini adik-adik, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Matius 14 ayat yang ke-27 dan ke-28 ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Matius 14 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi segera Yesus berkata mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Alright adik-adik, karena itu kita tetap percaya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi next week adik-adik. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus dan berteguh di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.